kalau ada semut akan kena jaga cantik. Ya, kayaknya perlu istri yang galak soalnya. Oh, belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi. Bila mana nanti saudara mendengar kabar kalau Agustan tiba-tiba sudah tidak lagi selama berhari-hari dia tidak bisa berhari-hari dia tidak keluar kentut. Apa yang terjadi? Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya melihat di postingan teman-teman ya mengenai kondisi Ustadz Agustan yang kentutin kemarin akan Alkitab. Dia merendahkan Alkitab, dia kentutin, lalu dia menentang Yesus Kristus. Apakah dalam waktu sebulan dia kena azab atau tidak? Nah, saudaraku, ketika saya melihat tadi di postingannya Bang Luis Prasetyo, di mana Pak Agustan itu semakin parah sakit yang beliau alami, yang beliau derita. Benar-benar sakit parah saudara. Sepertinya beliau bukan lagi bercanda, tidak lagi main-main ya, bukan acting, bukan pura-pura. Memang sakit beliau. Kita berdoa supaya beliau sembuh, kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi kesalahan, kesilapan, maupun dosa yang beliau lakukan dalam minggu ini. Itu adalah dosa besar. Seperti yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kuasa kegelapan saja, setan saja Bapak Ibu, dia berani menantang Tuhan, dia berani melawan kebenaran, tetapi dia tidak akan berani menentang Tuhan. Dia tidak akan berani menempatkan Alkitab di pantatnya. Dia tidak akan berani untuk kentutin itu Alkitab. Itu kuasa kegelapan, setan tidak berani. Tetapi Agustan berani dia kentutin Alkitab dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan alasan yang tidak jelas. Katanya dia gara-gara marah sekali ketika melihat Bang Tamparagi. Ketika melihat postingan Bang Tamparagi, dia marah sekali. Bukankah di semua agama itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Ya, tidak boleh. Nah, apalagi Agustan pernah baca Alkitab. Seharusnya apa yang baik itu diambil. Lebih-lebih tidak ada dalam Alkitab itu yang tidak baik. Semuanya itu baik. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan, dan ditulis oleh orang-orang pilihan Tuhan. Bukan orang sembarangan yang menulis Alkitab. Bukan orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Alkitab. Tidak. Orang-orang hebat. Maka tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada. Semua itu jelas tertulis rapi. Sejarah-sejarahnya itu mulai Kejadian sampai Wahyu. Semua firman Tuhan itu tertulis dengan rapi. Kitab para nabi juga tertulis dengan rapi. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang menulis Alkitab itu adalah bukan orang sembarangan. Dan orang yang menulis Alkitab itu diilhami oleh kuasa Ruh Kudus. Lalu di tahun 2023 ini seharusnya mukallaf ini boleh bersukaria, boleh bersukacita dengan keluarga, dengan teman-temannya, lebih hebat lagi dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam. Justru harus terbaring di tempat tidur gara-gara menantang Tuhan, merendahkan Alkitab, kentutin Alkitab. Bapak Ibu, bila mana hari-hari ini nanti kita mendapatkan informasi kalau si Agustan tidak bisa kentut lagi, apa yang akan terjadi? Kalau si Agustan nanti tidak bisa lagi saudara, apa yang akan terjadi? Geger semuanya saudaraku. Ya, itu membuat takut semua mukallaf kalau itu terjadi. Lebih-lebih lagi yang paling takut itu saudaraku, si Julius Setiadi HMJ.
Setiap hari dia memfitnah keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Setiap saat di kontennya dia fitnah keluarga Pendeta Saifuddin Ibrahim. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Apakah dia tidak tahu akan hadis itu? Tidak tahu. Ya. Dia hanya tahu Assalamualaikum. Hanya itu yang dia tahu, sama membaca bismillah. Yang lain mungkin tidak tahu. Al-Fatihah saja masih salah-salah mungkin dia baca. Al-Fatihah. Ditambah lagi ayat-ayat yang lain, saudara. Karena tidak pernah dia belajar. Yang dia bikin, yang dia buat, yang dia pelajari itu adalah bagaimana cara menghina para pendeta, menghina para penginjil, dan mematahkan semangat para Kristuber. Saya selalu berkata kepada teman-teman, jangan patah semangat. Jangan mundur. Beritakan terus kebenaran. Setiap ada berita yang heboh mengenai ayat-ayat yang sudah mereka pelintirkan, berdiri paling depan untuk meluruskan setiap apa yang mereka bengkokkan. Kita memang tidak akan lapor mereka karena percuma kita lapor. Ya, dan kita bukan orang-orang yang cengeng sedikit-sedikit lapor. Itu bukan iman kekristenan. Dan kita tidak perlu mati demi agama. Ini juga tidak pernah diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Tidak pernah diajarkan oleh firman. Yang diajarkan itu bagaimana kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Bagaimana kita melekat dengan sang firman. Bagaimana kita berada di dalam firman. Ini yang selalu diajarkan oleh Alkitab. Kita harus di dalam firman. Harus melekat erat intim dengan firman itu sendiri. Kalau bahasa Alkitab memberikan perumpamaan, ketika Yesus berkata kepada kita semuanya dan kepada para murid waktu itu, Bapak Ibu, dia adalah pokok anggur, kita ini ranting. Jadi ranting dan pokok itu harus selalu melekat dan tidak boleh berpisah sedetik pun. Setengah detik pun tidak boleh berpisah antara ranting dan pokok anggur. Bila berpisah bagaimana Bang Pendi? Ranting itu akan layu, ranting itu akan menjadi kayu bakar, dan orang-orang akan memungutnya lalu dijadikan bahan bakar. Tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu. Maka kita tidak perlu, tidak boleh lepas sedikit pun daripada firman yang hidup, daripada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Bila kita lepas, kita terpisah dari dia, maka kita akan mati, saudara. Firman itu akan tetap, tapi kita yang akan mati. Apanya yang mati Bang Pendi? Rohani kita, jiwa kita, itu yang akan mati. Dan hidup dipenuhi dengan kebimbangan-kebimbangan, saudara. Maka ketika Bapak Ibu bertanya kepada teman-teman, orang-orang di sekitar saudara, khususnya agama satu itu, ketika bertanya, yakin tidak kamu mati masuk surga? Tidak ada satu manusia pun yang yakin selain kita orang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Silakan tanya sama mereka, Bapak. Tidak yakin. Bagaimana yakin? Mungkin sholat saja